Calegpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan program Calegpedia bersama saya Putri Maya. Dan program Calegpedia ini akan memberikan informasi seputar profil, visi misi dan juga rekam jejak serta topik-topik menarik lainnya terkait dengan calon anggota legislatif. Oleh karena itu, hadirnya Calegpedia hari ini untuk membantu Anda agar lebih mengenali siapa wakil-wakil rakyat yang nantinya akan mewakili aspirasi Anda, baik di DPR maupun di DPRD. Dan pemirsa, pada episode Calegpedia kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini juga salah satu caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Mas Zaini Sudiratmoko SH. Kita sapa dulu beliau. Halo Mas Zaini, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Selalu semangat ya? Iya, insya Allah demikian. Kegiatannya apa nih Pak Zaini akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kegiatan, untuk yang jelas kepartean kita sibuk banget. Saya juga termasuk LO KPU, kemudian LO Polresta, kemudian juga kita harus sering berkomunikasi juga dengan Bawaslu. Jadi untuk secara keseluruhan kepartean saya sangat sibuk memang. Oke, itu untuk kepartean. Kalau untuk kegiatan di masyarakat sendiri nih apa saja, Mas Zaini? Kalau di masyarakat, kebetulan saya kan tokoh masyarakat di Kelurahan Gunung Simping. Terus kemudian itu jelas, saat kemarin baru kita membimbing mahasiswa-mahasiswa yang sedang magang untuk kaitannya dan kebencanaan. Karena saya juga ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana di Giri Klanan, Cilacap. Terus kemudian aktivitas lain yang sosial, saya juga pendiri sekaligus pembina lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan Baitul Aitam. Ya. Terus kemudian selain itu juga banyak, saya juga anggota sekaligus mantan koordinator, mantan ketua forum di lembaga keswadaan masyarakat. Itu yang bergerak di bidang dulu PNPM, iya, pengentasan masalah kemiskinan. Terus kemudian sekarang berubah program menjadi kota tanpa kumuh. Jadi kita juga mengelola dana untuk masyarakat dan sebagainya. Luar biasa sekali, banyak aktivitas di masyarakat, artinya banyak berhubungan dengan masyarakat, apalagi tadi ada tentang kebencanaan juga ya Pak Zaini. Betul. Oke. Dan Pak Zaini, ini penonton Calegpedia juga penasaran sebenarnya Pak Zaini ini kelahiran mana sih kok bisa mendaftar di Dapil Jateng 11 Kabupaten Banyumas? Cilacap dan Banyumas. Ya. Saya kelahiran asli Gunung Simping, Cilacap, asli tahun 66. Tahun 66 ya. Berarti asli putra daerah ya? Putra daerah asli. Terus kemudian saya sekolah di SD Gunung Simping 2 dulu, terus SMP-nya di SMP Negeri 4. Kemudian dari SMP Negeri 4 saya dapat ranking 1, saya katanya bebas masuk ke SMA negeri waktu itu. Siswa berprestasi juga ya? Dulu siswa teladan. Teladan di SMP. Terus masuk ke SMA negeri 1, terus lulus. Terus kemudian masuk ke Fakultas Hukum. Selain itu juga saya kegiatan yang yang banyak itu kayak ikut kursus-kursus dan sebagainya. Oke, baik. Pak Zaini ini salah satu caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Jateng 11 Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Nomor urutnya 7 ya Pak ya? 7. Kalau partainya ini nomor urutnya berapa? 12. Nomor urutnya 12. Nah, ini kita ke pertanyaan yang sedikit agak inti ya, lebih ke partai tadi kan dari Partai Amanat Nasional. Mas Zaini ini sebenarnya sejak kapan sih Mas Zaini tertarik dan masuk menjadi anggota partai politik? Ya, kalau tertarik sejak reformasi. Udah lama sekali ya? Iya, sejak reformasi sudah tertarik melihat situasi seperti itu, karena dulu kan zaman Orde Baru kan juga istilahnya kalau sekarang itu ada semacam kayak pembungkaman gitu ya, dulu ngomong apa sedikit bisa ditangkap dan sebagainya. Nah, kemudian daerah reformasi itu kan menarik sekali, dan saya kemudian tertarik untuk bergabung di PAN. Waktu itu saya belum bergabung, tapi sudah sudah condong ke sana. Selain juga ketokohan tokoh reformasi Pak Amin Rais. Nah, kemudian tahun 2014 saya ditawarin untuk masuk menjadi caleg untuk Dapil 1 Cilacap Kabupaten.
Kebetulan saya masuk di sana, terus kemudian langsung menggantikan waktu itu ketua DPC Cilacap Tengah, ketua DPC sampai 2015. 2015 saya terus masih ketua DPC, tapi juga sudah menjadi ketua bidang hukum dan HAM. Oke, berarti awal ketertarikannya itu sudah sejak lama ya, bahkan sejak reformasi. Reformasi Cuma baru diwujudkan 2014 itu menjadi calon anggota legislatif di DPRD Cilacap ya. Pertama di DPRD Cilacap terlebih dahulu. Mas Zaini, kenapa nih bisa memilih Partai Amanat Nasional dari berbagai banyak partai itu kan? Sekarang yang terdaftar di KPU ada 18 partai ya. Nah, kenapa bisa menjatuhkan hati ke Partai Amanat Nasional? Ya, kembali kepada yang tadi saya sebutkan bahwa dengan reformasi saya langsung berpikir, wah ini PAN kan partai penggerak istilahnya waktu itu, belum berupa partai, tapi tokohnya Pak Amin Rais kemudian mendirikan PAN, kemudian saya jadi terus cenderung ke sana gitu, terus pemikiran maupun memperhatikan ke sana, terus kemudian semakin tertarik, kemudian begitu ada tawaran ya, oke, saya langsung masuk ke PAN gitu, karena satu itu tadi tokoh reformasi, menggerakkan, ingin mengadakan perubahan dan sebagainya. Ada yang menarik nggak sih dari Partai Amanat Nasional dibandingkan partai-partai yang lain? Kalau sekarang saya bisa melihat seperti itu, bahwa di kita di PAN itu tidak ada istilah munaslup atau KLB. Jadi kalau di situ memang kita partai nasionalis ya, tapi juga agamis. Artinya kita tidak boleh menentang atau melakukan pemberontakan istilahnya seperti itu. Jadi ya pernah gitu. Kan ada pemilihan ketua, kemudian kita kurang sepakat dengan ketua. Tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengganti ketua sekarang di tengah jalan, itu nggak ada. Nah, itu bagusnya di situ. Saya lihat, wah ini bagus nih, seperti di ajaran Islam kan juga gitu, nggak? Kalau kita mau melakukan perubahan ya tidak memberontak, tidak berdemo, tapi melakukan komunikasi kepada yang bersangkutan tanpa membuat celah kepada yang lain gitu. Itu yang salah satu yang saya menarik gitu di situ. Kemudian mungkin bisa diceritakan nih ke penonton Calegpedia, pengalaman Mas Zaini selama sekolah, kuliah, ataupun dalam pekerjaan yang mungkin bisa dijadikan bekal apabila nanti Mas Zaini terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya. Ya, kalau dari kecil saya sudah sering dulu ketua kelas waktu di SD, terus mimpin pramuka dan sebagainya. Terus SMP juga demikian, saya di OSIS, kemudian mengorganisir teman-teman dan sebagainya. Terus puncaknya di SMA saya ketua OSIS. Sebelumnya juga ngordinir, ada lomba-lomba, upacara, lomba olahraga dan sebagainya. Terus akhirnya saya ketua OSIS. Itu yang di SMA. Sehingga dari situ sudah terbiasa untuk mengorganisir banyak orang gitu ya, mencapai tujuan tertentu. Terus kemudian di fakultas saya juga dulu ikut di Badan Perwakilan Mahasiswa, BPM waktu itu. Kemudian dari BPM saya ketua bidang, terus kemudian setelah itu ada pemilihan Senat Mahasiswa, saya terpilih sebagai Sekretaris Umum, Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi di situ jadi ya semakin banyak belajar lah organisasi, bagaimana mengendalikan situasi, termasuk ya pernah ada cerita yang lucu di situ. Mungkin bisa di-share juga nih ke penonton Calegpedia. Iya, jadi pengalaman itu jadi pengalamannya sangat membekas, karena ternyata dengan seperti itu kita menjadi orang itu harus fleksibel, tidak tidak mau kaku, gitu ya. Kemudian tidak mau menangnya sendiri gitu. Karena pada waktu itu saya mimpin waktu itu sidang Ikatan Senat Mahasiswa se-Jawa Tengah itu kumpul di Unsud, kemudian saya mimpin sidang. Waktu itu saya belum paham banget, suruh mimpin sidang. Aduh, karena jabatan saya waktu itu sekretaris umum, dikira udah mahir ya. Nah, terus begitu mimpin, saya enaknya merubah keputusan yang sudah sepakat gitu. Kemudian karena saya pikir ini ada pendapat ini lebih pas, saya akhirnya merubah gitu. Wah, langsung pada protes semua, saya baru sadar, oh iya, ini nggak boleh nih. Nah, itu pengalaman seperti itu. Jadi sekarang bisa menjadi lebih fleksibel, lebih bisa
mendengar aspirasi banyak orang. Gitu. Experience is the best teacher ya Mas Zaini ya. Iya. Dari situ akhirnya bisa lebih fleksibel, nggak terlalu kaku dengan kepentingan sendiri gitu ya. Betul. Terus itu dari sisi pendidikan. Terus kalau pekerjaan, saya dari usaha sendiri, kemudian pernah di perusahaan, kemudian juga sekarang ada di ikut membantu fraksi amanat nasional di DPRD Cilacap. Oke, itu dari pendidikan, kemudian pekerjaan juga, dan tadi juga pengalaman-pengalaman di masyarakat juga ya, yang mungkin bisa dijadikan bekal nantinya apabila Mas Zaini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kemudian Mas Zaini apa nih yang mau diperjuangkan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap dan Banyumas apabila nanti terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah? Kan pemirsa atau calon pemilih ini kan juga perlu tahu sebenarnya apa sih yang mau diperjuangkan untuk kita. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Maya. Kalau secara garis besarnya, kalau menjadi anggota dewan itu kan ada unsur perencanaan, penganggaran, kemudian pengawasan. Nah, kalau secara pribadi saya ingin istilahnya mengusahakan agar seperti jalan-jalan di Kabupaten Cilacap maupun Banyumas itu selalu dalam kondisi yang terbaik. Karena dengan yang jalan seperti itu akan memudahkan transportasi, yang itu akan menggerakkan perekonomian, menggerakkan pariwisata dan sebagainya, yang itu akan juga berefek kepada masyarakat. Tentu itu keinginan, karena kita banyak lihatlah di desa-desa sekarang banyak embung atau apa yang dijadikan kawasan wisata, tapi jalan menuju ke sana masih dalam kondisi yang kurang layak atau kurang bagus. Dan jadi akhirnya kan secara keseluruhan tidak bisa terjangkau oleh masyarakat yang wah ada yang bagus di sana tapi nggak bisa ke sana karena males gitu, sebagainya. Itu yang pertama, masalah jalan gitu. Kemudian yang kedua, masalah bidang pertanian. Saya akan berusaha untuk bisa mengawasi dan memfasilitasi semua kebutuhan pertanian, karena saya juga dari masyarakat petani. Sekarang ini lagi bikin kartu tani. Nah, itu ternyata di sana juga masalah pupuk, kesulitan beli, dibatasi dan sebagainya. Terus harganya sudah melambung tinggi. Gitu ya. Terus kemudian juga yang lain-lain, irigasi pengairannya dan yang mengalami kesulitan. Nah, itu saya ingin nanti bisa mengawasi itu, memfasilitasi menjadi lebih baik irigasinya, pupuknya murah. Kemudian yang paling penting lagi, pada saat harga panen itu harga tetap stabil gitu. Syukur-syukur bisa memfasilitasi yang lain lagi, peralatannya dan sebagainya. Itu dari sisi yang berbeda tadi, pertanian. Kemudian dari bidang hukum dan ketertiban masyarakat, saya ingin hukum itu dijadikan sebagai panglima. Nah, kemudian persamaan di depan hukum. Artinya tidak tebang pilih, tidak kemudian tumpul ke atas, tajam ke bawah dan sebagainya. Itu saya ingin seperti itu. Dan ini juga ingin berkaitan juga dengan keteraturan di masyarakat. Saya ingin lalu lintas maupun seperti kemarin saya sempat sampaikan itu tentang kaki lima. Kalau sudah numpuk banyak PKL baru diadakan tindakan. Jadi preventifnya juga harus ada. Nah, itu seperti itu. Gitu Mbak. Barangkali sedikit lah. Itu ya. Iya. Sedikit tapi menarik gitu. Kemudian ini nih, untuk closing statement mungkin bisa diyakinkan ke pemirsa Calegpedia bahwa Pak Mas Zaini ini layak untuk dipilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk bisa mewakili masyarakat Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Monggo. Ya. Terima kasih Mbak Maya. Ya, saudaraku semua, masyarakat Cilacap dan Banyumas, jika apa yang telah saya sampaikan tadi layak untuk diperjuangkan, maka marilah di pemilu 14 Februari 2024 besok, gunakan hak pilih kalian. Pilih caleg yang baik, pilih caleg yang tepat, dan untuk caleg Provinsi Jawa Tengah, ada pilihan yang bagus, yaitu dari PAN, partai nomor 12, kemudian caleg nomor 7, Zaini Sudiratmoko, sarjana hukum. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diberkahi oleh Allah. Amin. Oke, amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita Calegpedia di episode kali ini bersama Mas Zaini Sudiratmoko SH
Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Jateng 11, Kabupaten Cilacap dan Banyumas, nomor urutnya 7. Kalau nomor partainya nomor 12. Ya. Dan pemirsa, demikian episode Calegpedia kali ini. Terus saksikan Calegpedia di episode-episode berikutnya. Ingat, jangan golput, kenali calegmu, tentukan pilihanmu. Saya Putri Maya, sampai jumpa. Calegpedia.